Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Apa menu sarapan kalian? Kira-kira makanan tadi baik tidak ya untuk tubuh kita menurut Allah? Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah 1. Murid mampu menjelaskan definisi halal dan haram serta menyebutkan dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. 2. Murid mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram. 3. Murid mampu mengidentifikasi produk makanan halal dan haram di lingkungan sekitar. Nah, apa sih halal dan haram itu? Mari kita simak video ini. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Kategori makanan dan minuman halal yaitu 1. Makanan dan minuman yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. 2. Binatang yang hidup di air. 3. Tidak membahayakan tubuh. 4. Tidak memabukkan. 5. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan para ulama. Sedangkan pengertian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Allah telah menetapkan makanan dan minuman haram di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang pertama ada daging babi, 2. Bangkai, semua bangkai kecuali belalang dan ikan. 3. Darah, kecuali hati dan limpa. 4. Hewan yang disembelih dengan cara yang salah. 5. Minuman keras atau khamr. 6. Minuman dari bejana emas. Dasar hukum yang menerangkan tentang hukum halal dan haram yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum paling utama yang digunakan oleh umat Islam. Dalam penetapan halal dan haram, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 87 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Ma'idah ayat 87. Yang kedua, yaitu Al-Hadis. Merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Hadis memiliki fungsi untuk menerangkan hukum-hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Salah satunya, hukum tentang halal dan haram. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas.
Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1559. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Tujuan ijtihad yaitu menciptakan solusi dalam penetapan hukum yang belum jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di Indonesia, yang berhak melakukan ijtihad atau mengeluarkan fatwa mengenai suatu permasalahan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat adalah Majelis Ulama Indonesia atau biasa dikenal dengan MUI. Seperti contoh pada penetapan hukum kehalalan vaksin COVID-19, makanan, minuman, dan obat-obatan. Sebab-sebab sesuatu menjadi halal dan haram yaitu: yang pertama, zat asalnya, yaitu sesuatu bisa menjadi halal atau haram dilihat dari asal bendanya atau zatnya. Jika dari awal zatnya halal, maka boleh dikonsumsi. Namun, jika dari asalnya zatnya haram, maka tidak boleh dikonsumsi. Seperti contoh, daging ayam, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa halal, dan daging babi dalam Al-Quran sudah dijelaskan adalah daging yang haram hukumnya. Yang kedua, sifat asal. Maksudnya, sesuatu yang halal dari zatnya bisa menjadi haram karena sifat yang melekat padanya. Misalnya, membahayakan, memabukkan, atau menjijikkan. Contohnya, ketika kita makan yang berlebihan, itu tidak boleh atau haram karena dapat merusak tubuh. Yang ketiga, karena prosesnya. Artinya, sesuatu yang asalnya halal bisa merubah menjadi haram karena cara mendapatkannya atau cara mengolahnya. Contohnya, anggur yang asalnya halal bisa menjadi haram jika diolah menjadi alkohol atau khamr karena dapat memabukkan. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Yang pertama, penerapan dalam sikap. Mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Contohnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang di sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut adalah haram karena memubadzirkan makanan? Yang kedua, penerapan dalam perbuatan, yaitu semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Contohnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain, karena bisa mendatangkan bencana yang merugikan orang lain. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya. Contohnya, dalam mendapatkan sertifikat halal, produk harus diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI. Kesimpulannya, dalam memahami konsep dan menerapkan prinsip halal haram, seorang muslim dapat menjaga agama, kehormatan, kesehatan, dan memperoleh keberkahan hidup. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.